Sebuah minibus menabrak sebuah minimarket di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Akibatnya seorang pembeli terluka dan dibawa ke rumah sakit. Warga berhamburan saat mendengar bunyi keras yang datang dari arah sebuah minimarket yang berada di kawasan Panaris, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu malam. Bunyi tersebut berasal dari sebuah kendaraan minibus yang menabrak dan langsung masuk ke dalam minimarket. Akibatnya, seorang warga yang sedang bertransaksi di minimarket terpaksa dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka akibat diseruduk mobil. Sementara sejumlah barang dagangan di dalam minimarket berantakan. Menurut saksi, kendaraan tersebut datang dari arah atas, tiba-tiba langsung belok dan menabrak minimarket. Kalau juga duduk, mobil tuh ya sekitar 30, kecepatan 30 lah langsung masuk, langsung ke kiri, langsung ke Alfa. Cowok yang sebelah, yang bawa supir cowok, yang sebelah kirinya cewek. Terus posisi lagi sepi, ada satu orang yang lagi bayar sebenarnya. Itu korban salah satunya, kakinya yang sobek. Peristiwa kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Yuwono, Anyus melaporkan. Sementara itu seorang pengendara motor di Maros, Sulawesi Selatan tertimpa dahan pohon yang patah usai hujan disertai angin kencang. Akibatnya korban mengalami patah kaki. Seorang pengendara motor berusia 20 tahun tertimpa dahan pohon yang patah usai hujan deras di Jalan Poros Kelurahan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. Beberapa warga mengevakuasi korban ke rumah sakit. Korban terluka di punggung, dada, dan patah kaki. Diduga selain usai diterjang hujan dan angin kencang, kondisi pohon setinggi 20 meter yang sudah tua menyebabkan dahan pohon patah. Jatuh itu rantingnya, terus kena pengendara yang terlihat mengarah ke sini. Terus yang tertimpa itu kepalanya dulu. Kepalanya ya. Baru itu si pengendara, baik posisinya itu begini ke motornya, tertimpa lagi satu kali, sininya 2 kali. Setelah korban dievakuasi ke rumah sakit, warga melaporkan kejadian ini ke pihak terkait untuk menebang pohon. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus menabrak pohon dan sepeda motor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Meski mobil ringsek, namun pengemudi selamat. Selamat siang untuk Sirsator Juniornya ya. Bagian depan mobil minibus ini ringsek setelah menabrak pohon di Jalan Arjuna, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebelumnya, mobil juga menabrak pemotor, mengakibatkan motornya rusak berat. Diduga, pengemudi mobil hilang kendali saat melaju dari arah Kedoya menuju Kebonjeruk. Beruntung, baik pengemudi mobil dan pemotor hanya luka ringan. Kasus kecelakaan ini ditangani Kepolisian Lalu Lintas Satwil Jakarta Barat. Ini mobilnya nih. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor menabrak pejalan kaki di Durensawit, Jakarta Timur. Akibatnya korban mengalami luka-luka di bagian kepala. Pria ini ditabrak motor saat menyeberang jalan di wilayah Jalan Rumah Sakit Sukanto, Durensawit, Jakarta Timur. Korban mengalami benturan keras di kepala hingga terpental akibat ditabrak motor. Sementara pengendara yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Pondokopi tak melihat korban menyeberang akibat penerangan jalan yang minim. Korban dan pengendara motor langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ini mau nyebrang, Pak. Dari mana? Motor BT ini ngebut tadi. Situasi di sini tuh gelap, jadi nggak melihat dari bawah bawahnya. Nah, saya dari jauh tuh melihat bawahnya mental, Pak, tabrak dari motor bis. Bang cowoknya yang nabrak. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan RS Sukanto mengarah Pondokopi sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Masa aksi unjuk rasa menolak tambang emas di Halmahera Selatan nyaris baku hantam dengan seorang yang diduga provokator. Beruntung aparat kepolisian dapat mengamankan situasi sehingga bentrokan tidak terjadi.
aksi penolakan masuknya tambang emas PT Amazing Tabara berlangsung memanas. Masa aksi yang menolak hadirnya tambang nyaris adu jotos dengan sejumlah provokator yang menyelinap di tengah para pengunjuk rasa. Beruntung aparat kepolisian dapat menghalau massa yang terpancing sehingga bentrokan pun tidak meluas. Warga 3 desa di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menuntut agar Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, mempercepat rekomendasi DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Kementerian ESDM untuk mencabut izin PT Amazing Tabara. Untuk masyarakat, ini luarsa, apalagi izin yang dampaknya akan tidak baik untuk masyarakat. Ini Amazing Tabara memang jelas-jelas mencaplok di bahkan 7-80% berada di wilayah perkebunan masyarakat. Bagaimana kalau ini pemerintah mengabaikan? Warga juga meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Investasi atau Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadia mencabut izin usaha pertambangan Amazing Tabara yang dinilai layak masuk dalam daftar izin-izin yang perlu dicabut. Beralih ke informasi lain pemirsa, dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024 datang dari Maluku. Ratusan laskar pendukung menilai Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai pasangan yang ideal sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Selain memiliki rekam jejak yang baik, pasangan Ganjar Puan diyakini dapat menandingi sejumlah tokoh atau figur lainnya. Dalam rakerda di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, para pendukung berharap pasangan Ganjar Puan bisa membawa perubahan bagi Indonesia. Partai, kami bukan kepanjangan tangan dari partai, tapi kami adalah masyarakat yang menginginkan bahwa PDIP itu setidaknya Anda melihat kenyataan yang ada bahwa Ganjar Puan menguat dan mereka layak untuk memimpin Republik ini. Satgas COVID-19 Sidoarjo menggelar razia vaksinasi untuk warga Sidoarjo. Hasilnya, puluhan warga dan pengendara motor yang terjaring diberikan vaksin di tempat. Puluhan anggota Satgas COVID-19 Sidoarjo dari Kepolisian Polresta Sidoarjo menggelar razia vaksin di batas kota Waru, Sidoarjo. Seluruh kendaraan khususnya pengendara motor dihentikan untuk dilakukan pengecekan melalui aplikasi Peduli Lindungi, apakah telah divaksin atau belum. Hasilnya puluhan pengendara terjaring razia karena belum vaksinasi. Puluhan pengendara yang terjaring vaksin langsung vaksinasi di gerai vaksin mobil yang disediakan tim vaksin Polresta Sidoarjo. 300 dosis vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca disediakan dalam razia vaksin ini. Tidak hanya pengendara dari kalangan dewasa, sejumlah anak usia 6 hingga 11 tahun juga menjalani vaksin yang digelar di tepi jalur Surabaya Sidoarjo. Hari Minggu ini intensitas dari masyarakat yang bepergian ke luar kota ataupun juga mobilisasi dari satu daerah ke daerah yang lain intensitasnya cukup banyak. Dan di sini kita juga mengingatkan masyarakat kaitan dengan razia vaksinasi tersebut. Harapannya masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, yang belum vaksinasi dosis kedua ataupun juga anak-anak yang belum vaksinasi bisa melaksanakan vaksinasi. Razia vaksin ini digelar sebagai upaya antisipasi penyebaran virus COVID-19 varian baru jenis Omikron dengan mempertebal imun melalui vaksinasi COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebanyak 800 warga lansia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai disuntik vaksin booster. Mereka telah menerima vaksin dosis 1 dan 2 dengan rentang waktu 6 bulan. Vaksinasi booster mulai dilakukan di Kota Makassar dengan pendaftaran sudah mencapai 800 orang warga lanjut usia dengan membawa surat vaksin pertama dan kedua serta kartu identitas. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin booster, para lansia berusia dari 60 tahun ke atas ini diperiksa tekanan darahnya oleh petugas. Kebanyakan lansia yang menerima vaksin booster telah melalui rentang waktu layak suntik vaksin booster atau 6 bulan sejak dosis kedua diterima. Selain lansia, penerima vaksin booster juga diikuti oleh sejumlah anak, khusus untuk dosis pertama. Sementara Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan 500 anak dalam kegiatan ini, menyusul rencana pembelajaran tatap muka yang akan digelar di 15 sekolah. Kita hanya diberikan pada lansia yang dosisnya sudah lengkap.
Vaksinasi massal dosis ketiga ini digelar untuk menindaklanjuti anjuran pemerintah mengenai sasaran prioritas vaksin booster. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Arisunggu, iNews melaporkan. Sejumlah robot dan badut mewarnai kegiatan vaksinasi anak yang digelar di jajaran Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu Polsek Kalideres menggelar vaksinasi anak secara door-to-door di Kalideres, Jakarta Barat. Jerit tangis mewarnai kegiatan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan secara door-to-door di pemukiman padat penduduk di Kampung Tabaci, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya anak-anak yang takut dengan jarum suntik membuat petugas kepolisian dan nakes harus ekstra sabar dan hati-hati selama proses vaksinasi. Vaksinasi door-to-door ini pun disambut positif oleh para orang tua. Apalagi di tengah pertumbuhan angka suspek pasien Omikron yang tentu membuat para orang tua khawatir. Enggak, biasanya cuman ini kan karena lihat temennya ya. Biasanya sih nggak nangis dia. Orang di Puskesmas juga nggak pernah nangis. Nggak pernah nangis ya, Bu ya? Iya. Ini karena lihat temennya aja. Gimana Bu, udah divaksin gini Bu? Ya saya sih berharap mudah-mudahan nggak kena ya, walaupun kena nggak parah-parah banget. Iya. Target anak-anak usia 6-11 tahun yang divaksin sekitar puluhan. Kenapa memilih daerah Kumuh sendiri sih Pak? Daerah selama hari ini? Jadi selain sekolah, juga daerah-daerah yang sulit terjangkau. Makanya kami langsung datang dengan cara mendatangi dari pintu ke pintu. Sementara itu aksi sulap, sejumlah robot dan badut mewarnai kegiatan vaksinasi anak yang digelar jajaran Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih sebagai upaya menjemput bola demi mempercepat vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Ya, menghadirkan ini untuk mencari minat anak-anak, ya, terutama bagi pengunjung yang di luar Pasar Minggu ataupun Jakarta Selatan untuk menyerbu lokasi. Untuk mempercepat proses vaksinasi, Polres Jakarta Selatan akan menggelar kegiatan vaksinasi anak ini sampai tanggal 19 Januari mendatang. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, beragam cara dilakukan untuk menarik minat anak kelompok usia 6 hingga 11 tahun agar melakukan vaksinasi COVID-19 di Matraman, Jakarta Timur. Aparat kepolisian berinisiatif menjemput langsung anak-anak yang hendak melakukan vaksinasi menggunakan kendaraan odong-odong dan hadiah uang. Inilah yang dilakukan aparat kepolisian sektor Matraman, Jakarta Timur, guna menarik minat anak kelompok usia 6-11 tahun agar melakukan vaksinasi COVID-19. Dengan menggunakan kendaraan odong-odong hingga mobil patroli kepolisian, puluhan anak mendapatkan pelayanan penjemputan gratis dari rumah mereka menuju gerai vaksinasi yang berada di Gor Matraman, Jakarta Timur, Minggu siang. Meski sempat takut dan cemas akan jarum suntik, namun anak-anak tersebut akhirnya bersedia untuk divaksin COVID-19. Selain mendapatkan layanan antar jemput dari pihak kepolisian, puluhan anak-anak yang telah divaksin juga mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp100.000 yang diberikan langsung oleh Kapolsek Matraman. Alhamdulillah. Terus rasanya divaksin gimana tadi? Bisa aja. Kamu baru sekali atau baru? 1 kali. Kamu ke 6. Senang ya dapat? Ya. Nanti uangnya buat apa? Simpen aja dulu. Simpen dulu, nantinya ditabung. Pemberian hadiah berupa uang tunai diharapkan dapat meningkatkan antusiasme anak-anak yang belum melaksanakan vaksinasi. Kita berbagi, memberi santunan kepada anak-anak juga biar semangat. Kita bikin himbauan, silakan vaksin hari Minggu di Gor Matraman, ya nanti kita berikan santunan. Jadi terlihat antusias agak banyak adik-adik dari yang berlibur, yang pesantren atau dari yatim piatu. Vaksinasi kelompok anak usia 6-11 tahun ini ditargetkan dapat dilakukan terhadap 500 orang anak, terutama pada momen libur akhir pekan seperti saat ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, bantuan sosial berupa ratusan paket sembako dibagikan kepada warga yang terdampak secara ekonomi akibat situasi pandemi COVID-19. Bakti sosial berupa sembako diberikan kepada masyarakat lansia, jompo, serta anak-anak yatim di Kecamatan Pasirwangi, Garut, Jawa Barat. Ratusan paket sembako yang dibagikan diharapkan dapat membantu perekonomian warga di tengah situasi pandemi COVID-19. Pemberian ratusan paket sembako digelar sebagai bentuk kepedulian sosial di sela touring komunitas mobil antik di Kabupaten Garut. Kita berikan bantuan berupa kebutuhan sembako. Ya, ada beras, ada minyak, ada kemudian gula, ya, kemudian apalagi kecap, yang memang itu dibutuhkan. Ya, nah, itu diberikan kepada anak yatim, kemudian sama orang tua jompo itu. Kewajiban vaksin COVID-19 bagi anak-anak di Spanyol menuai protes. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.